Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, semua teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan hari Sabtunya untuk ikut belajar bersama ya gitu. Di sini topik kita kali ini adalah interaktif read aloud, yaitu aktivitas sederhana dan syarat manfaat. Kita lanjut. Nah, nah, nah ini sebelum masuk ke apa namanya ke bagaimana melakukan read aloud dan lain-lain segala sesuatunya tentang read aloud, saya mau ambil beberapa fakta dulu di sini yang ada dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia ya, dari Kominfo. Pertama, kita mau tahu gimana sih kondisi minat baca di Indonesia saat ini. Nah, ternyata cukup memprihatinkan ya, dari hanya dari hanya ada satu orang dari 1.000 orang Indonesia yang suka membaca. Itu riset dari UNESCO gitu. Jadi Indonesia juara kedua tapi dari bawah soal literasi dunia gitu. Kemudian lagi ada riset yang berbeda ini menyebutkan bahwa eh, tadi ya Indonesia ada di bawah Thailand dan di atas Botswana. Padahal yang cukup memprihatinkan lagi, ternyata infrastrukturnya cukup baik di Indonesia untuk membaca gitu. Nah ini faktanya, 1 dari 1.000 orang Indonesia yang suka baca gitu ya. Kemudian fakta kedua ternyata di Indonesia itu ada 60 juta penduduk yang punya gadget. Urutan kelima terbanyak di dunia. Yang menggunakan secara aktif ada lebih dari 100 juta orang. Mungkin di situ ada anak-anak, ada kita ya, ada remaja sampai orang tua gitu. Nah, di bawahnya lagi di sini masih dalam sumber yang sama disebutkan ya ironisnya meskipun minat baca bukunya rendah, tapi orang Indonesia bisa menatap gadget kurang lebih 9 jam sehari gitu. Dan bahkan paling ribut di dunia maya di sini ya laporannya. Ini yang nge-zoom ada orang kementerian juga. Oke, selanjutnya lagi jadi catatan saya di sini ada membaca buku versus bermain gadget ini merupakan suatu tantangan yang besar ya dari apa menjadi orang tua saat ini gitu kan, di mana gadget sangat banyak ya, banyak sekali digunakan. Nah, kemudian di sini dari Kompas, jika tidak suka membaca, maka ini beberapa dampak negatifnya. Menjadi generasi pemalas gitu kan. Terus kurangnya pengetahuan yang dimiliki, ya pasti udah lebih sedikit bacanya berarti tahunya lebih sedikit gitu kan. Jadi akhirnya nanti sulit dapat pekerjaan karena minim pengetahuan. Kemudian juga akan sulit di dunia dalam bersosialisasi karena tadi wawasannya kurang gitu. Lalu mau mengembangkan diri bagaimana? Karena apa namanya pengetahuannya juga sempit gitu. Nah, kemudian satu lagi adalah banyak generasi muda yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar karena cenderung dia lebih sibuk dengan gadgetnya gitu. Nah, sekarang kalau kita balik, kita lebih banyak membaca ya, kita bisa tanamkan minat baca yang tinggi pada anak-anak kita, maka yang terjadi akan sebaliknya gitu kan. Jadi bacanya banyak, berarti pengetahuannya lebih banyak, berarti bisa diprediksi di pendidikan, di dunia kerja, di dunia sosial, kemungkinan berhasilnya akan menjadi lebih besar gitu. Karena memang di sini saya kasih garis apa namanya tulisan merah, membaca itu adalah jantungnya pendidikan. Saya baca di bukunya ini ya, di bukunya Jim Trelease ini di Read Aloud Handbook, dia bilang begitu. Tapi saya setuju juga membaca memang jantungnya pendidikan. Jadi dengan membaca kita bisa membuka wawasan kita dan segala apa yang mau kita tahu gitu ya. Nah, kemudian di sini ada dari Kompas, ada beberapa cara mendorong minat baca. Yang pertama, orang tua bisa belikan buku yang menarik ya, yang menarik minat gitu. Jadi di sini di garis bawahnya ada minat dulu gitu. Kemudian anak-anak bisa diajak ke perpustakaan, didekatkan, jadi didekatkan dengan buku gitu ya, atau ke toko buku. Kemudian orang tua bisa minta anak ceritain.
gitu. Jadi yang pertama ada minatnya mesti kita tumbuhkan gitu. Kemudian juga selain minatnya, kita juga berarti harus paparkan buku yang banyak ke anak-anak gitu. Di rumah harus tersedia buku, di sekolah ada buku kayak gitu. Mungkin nggak hanya di satu sudut, tapi di banyak sudut di rumah kita buku itu gampang ditemukan gitu kan. Kemudian buku itu dibahas gitu. Orang tua minta anak untuk menceritakan buku yang sudah dibacakan misalnya gitu. Dan satu lagi, anak itu seperti spons, dia cepat menyerap dan dia melihat, dia melakukan apa yang dia lihat. Jadi orang tuanya juga harus memberi contoh gitu. Uh, apa namanya? Karena anak-anak ini adalah peniru yang ulung ya. Jadi kalau kita mau anak-anak kita minat bacanya tinggi, kita juga mesti nyontoin baca juga gitu di rumah. Nah, uh, sekarang dari apa ya namanya? Ya kita harus bisa baca gitu kan, bahkan mungkin menjadi tuntutan di sekolah dasar harus bisa baca, orang tua jadi pada panik gitu kan, ini gimana nih bisa baca. Jadi yang muncul adalah belajar baca dengan sistem drilling misalnya gitu, atau dengan les membaca atau apapun lah ya, tapi cara belajarnya itu tidak menyenangkan gitu. Sementara yang dibutuhkan adalah minat gitu. Jadi bagaimana anak-anak kita bisa minat membaca, sementara dikenalkan dengan membacanya itu dengan cara yang tidak menyenangkan gitu. Nah, sekolah juga seringkali disalahkan gitu kan, misalnya tuh nggak diajarin sih segala macam gitu ya. Tapi kalau kita kembali lagi di sebelah kiri layar ini ada waktu waktu anak di rumah dan waktu di sekolah gitu. Kalau kita lihat dari waktunya aja, saya tadi ngitung-ngitung misalnya yang anaknya sekolahnya full time aja ya, misalnya sekolahnya dari pagi sampai siang menjelang sore, itu 1 tahun menghabiskan waktu 1.600 jam kurang lebih di sekolah. Nah, tapi di rumah dia menghabiskan 6.900 jam. Jadi waktu anak dihabiskan di rumah. Jadi dan rumah dan orang tua adalah sekolah dan guru pertama dan utama gitu. Jadi yang berperan penting di sini adalah orang tua. Sekolah ya sekolah bekerja sama ya. Sekolah adalah mitra gitu, mitra pendukung uh, apa orang tua untuk sama-sama mengoptimalisasikan pertumbuhan atau perkembangan anak-anak kita gitu. Uh, ya, jadi tugas ini memang dititik beratkan, peran orang tua sangat penting gitu kan. Nah, terus kalau tadi apa namanya dibilang belajar bacanya drilling kan anaknya sebenarnya nggak suka gitu kan. Jadi aduh dipaksa gitu kan, terus nggak ngerti artinya apa gitu. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana kita menumbuhkan minat bacanya supaya anak-anak itu bisa apa mau membaca karena suka gitu, bukan karena harus bisa baca, tapi karena dia suka gitu. Ketika dia sudah suka baca, maka dia akan mencari buku-buku gitu. Nah, ini apa namanya beberapa hal yang mau kita lihat hari ini. Karena membaca atau read aloud itu termasuk dari metode bercerita, maka saya buka dulu dengan metode bercerita, kemudian apa itu read aloud, manfaat dan tahapannya bagaimana, gitu kan. Lalu bagaimana agar read aloud menjadi efektif dan apa sih kaitannya dengan kemampuan membaca anak. Di tempat kami juga banyak ya, ada beberapa memang yang misalnya datang untuk belajar membaca, mintanya instan gitu kan, 2 minggu bisa, 3 minggu bisa gitu kan. Tapi yang terpenting di sini justru tadi sudah disampaikan sedikit sama Bu Ika di depan, kalau membaca itu tidak hanya melihat simbol gitu, tapi lebih dari itu. Oke, kita lihat sedikit. Di sini ada metode kegiatan bercerita. Kegiatan bercerita itu salah satu kegiatan yang efektif untuk memberi stimulasi pada aspek perkembangan anak prasekolah, gitu ya. Jadi di sini ada dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau kita lihat lagi, metode bercerita itu ada banyak gitu. Ada 3 lah di sini dari beberapa sumber yang bisa saya simpulkan. Kita bisa bagi menjadi 3, yaitu ada sosiodrama, yaitu bercerita melalui bermain peran ya, drama gitu kan. Terus ada storytelling, ada yang cerita dengan lisan, bisa dengan media atau tanpa media gitu. Seperti apa mendongeng gitu ya, termasuk di sini.
Nah, kemudian ada yang story reading. Nah, di sini yang bercerita melalui membaca buku. Laut masuk ke dalam story reading ini. Jadi medianya buku ya. Nah, kalau masuk ke pengertiannya lagi, di sini dari sumber Trilis dan Christensen, dikatakan bahwa aktivitas membacakan cerita dengan lantang dilakukan oleh orang tua atau guru kepada anak atau siswa, bisa individu atau kelompok. Nah, itu sebetulnya pengertian read aloud. Sesederhana itu. Jadi bacain cerita sebenarnya gitu. Bacain cerita dengan suara yang lantang bisa dilakukan oleh satu orang dewasa, itu guru, orang tua atau siapapun, kepada anak. Anaknya bisa individu atau bisa banyakan, bisa kelompok gitu ya. Nah, di sini manfaatnya dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber apa namanya? Ini yang saya baca tadi salah satunya yang handbooknya ya, Read Aloud Handbook ini, sama dari berbagai sumber yang lain, ada jurnal, di sini ada buku-buku gitu kan. Uh, dari penelitian-penelitian ini hasilnya mengatakan bahwa read aloud ini, artinya kalau kita bacain cerita ke anak-anak kita, itu akan ada manfaatnya secara optimal kalau dilakukannya rutin gitu. Rutin artinya setiap hari. Setidaknya 10 sampai 30 menit gitu. Nah, terus dilakukannya itu boleh langsung atau misalnya kita sesuaikan dengan rentang konsentrasi anak gitu. Misalnya anak yang kecil ya paling misalnya baru 2 menit tar dia keliling-keliling ya udah dulu gitu. Nanti ditambah lagi di apa waktu-waktu yang selanjutnya. Gitu. Kemudian yang harus lagi adalah dilakukan dalam emosi yang positif gitu. Jadi ibunya atau orang tua atau gurunya senang, anaknya juga lagi senang gitu kan, dipilih waktu-waktu yang tepat. Nah, ini akan optimal insya Allah. Lalu anaknya terlibat aktif gitu. Jadinya ini ada interaksi tadi kan gitu kan. Ada interaksi dua arah, nggak cuma kita bacain buku, tapi anak-anak diajak untuk terlibat di dalam buku itu. Lalu satu hal yang penting lagi adalah pilih buku yang sesuai dengan usia anak gitu. Kalau anaknya nanti ada sih beberapa contoh jenis-jenis buku ya, misalnya ada buku tentang buku yang isinya gambar doang, ada yang tulisannya cuma beberapa kata saja seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat manfaatnya, manfaatnya apakah cuma ke aspek kognitif aja gitu kan? Karena ini kaitannya dengan membaca, tadi juga dibahas kaitannya tentang dengan bahasa, tapi ternyata tidak gitu ya. Penelitian saya sendiri juga mengatakan bahwa manfaat read aloud ini bisa untuk menstimulasi semua aspek perkembangan anak gitu. Mulai dari kognitifnya, tadi keterampilan berbahasa, fokus, bagaimana dia berpikir gitu. Kemudian sosial emosi, kemampuan berinteraksi, percaya diri gitu ya, dan menumbuhkan minat baca. Lalu motorik juga bisa gitu, motorik kasar dan halus ini kita bisa sesuaikan dengan tahap perkembangan uh, usia anak. Misalnya gimana gitu ya, saya coba ambil hmm, satu buku ini. Buku ini belajar mengenal belanja gitu ya. Caranya mengenal belanja. Misalnya nih kita mau nih kita sebagai orang tua atau sebagai guru, saya mau bikin buku ini bisa mensimulasi semua aspek perkembangan anak saya gitu kan. Nah, kita lihat di sini buku mengenal tentang belajar mengenal belanja gitu ya. Gitu. Nah, di sini isinya ada pergi berbelanja misalnya. Pergi berbelanja tuh apa aja yang dibutuhkan? Oh, ada perlu uang, perlu keranjang belanja gitu. Terus ini juga ada celengan nih, uangnya nanti bisa ditaruh di celengan. Ada daftar belanja. Kemudian di sini ada dompet. Nah, ternyata kalau dalam bahasa Inggris, dompet yang buat uang kertas sama uang logam juga kosakatanya beda. Kalau yang bahasa Inggris ini untuk uang kertas dibilangnya wallet, tapi kalau untuk uang logam dibilangnya purse gitu kan. Belajar kosakata juga gitu. Kemudian ini ada atas belanjaan. Nah, eh, di lembar selanjutnya ada toko buah dan sayuran gitu. Nah, ini kan yang ini aspek kognitif ya. Kita bacain, oh ada sayur apa aja deh gitu kan. Ada buah apa aja. Oh, jadi kalau belanja kita perlu bawa apa gitu kan. Terus kalau misalnya
apa namanya, adek mau belanja sendiri bisa belum? Oh, mesti ditemenin. Nah, setelah itu, setelah membaca buku ini, kita bisa merencanakan nih sama anak-anak. Jadi ada kegiatan atau aktivitas lanjutannya. Ah, seru juga ya kalau kita belanja bareng-bareng. Mau nggak kita belanja bareng-bareng? Yuk kita bikin daftarnya yuk gitu. Anak yang belum bisa baca sekalipun bisa kita ajak. Misalnya kita pakai gambar-gambar ya. Mereka kan masih lebih konkret ya aspek apa perkembangan kognitifnya. Oh, mau belanja apa nih? Atau kita mau kemana dulu deh gitu, mau ke minimarket, oh, mau beli apa? Mau beli susu misalnya, mau beli biskuit. Nah, kita taruh tuh di daftar belanjaan yang kita bikin sama anak kita. Itu udah apa? Itu udah stimulasi aspek motorik halus. Dia misalnya tempel gambarnya, dia gunting, dia tempel, itu udah stimulasi aspek motorik halus. Kemudian, ayo deh kita rencanakan kapan ya kita enak ya belanja gitu. Oh, nanti sore misalnya habis mandi. Nah, kita pergi jalan ke apa? Ke minimarket, itu udah lagi aspek motorik kasar ada di situ, bawa keranjang belanjaan kayak gitu. Terus anak itu nyari sendiri. Nanti ketika antri dia apa namanya? Berarti aspek sosial emosi ya, antri mau bersabar kayak gitu. Jadi dari bahan bacaan buku yang sederhana ini aja kita bisa menggali lebih banyak lagi gitu kan cara untuk menstimulasi aspek perkembangan anak-anak gitu. Uh, Ketika kita mengajarkan anak dengan apa namanya melibatkan banyak panca indera gitu, melibatkan banyak indera artinya udah kita baca, terus kita sebutin, tadi mau beli apa biskuit, kita lihat gambarnya gitu, nanti kita pergi, kita pegang biskuitnya, susunya, terus diminum, dimakan, itu akan memperkuat uh, apa namanya jaringan di otak anak-anak gitu. Jadi akan belanja tuh kayak gini, mereka semakin paham gitu. Itu salah satu contoh bagaimana Little Loud itu bisa bermanfaat untuk mensimulasi aspek perkembangan anak. Nah, terus kalau ditanya tahapannya apa, eh, ada yang menyebutkan langsung aja panjang gitu, tapi untuk memudahkan saya mencoba menjadi 3 bagian tahapannya ya. Ada persiapan, ada pelaksanaan, ada penutup gitu. Ini persiapan atau pembukanya. Nah, orang tua nih, kita Bu guru gitu, Pak guru gitu ya, kita cari dulu mau baca buku apa nih. Ini misalnya buat anak-anak yang untuk mengenal kosakata ya, atau apalagi misalnya di sini ada buku Toto nih tentang mobil derek, ada buku tentang lokomotif gitu ya. Jadi banyak nih, tergantung kita mau 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 pilih yang mana gitu. Terus jangan lupa kita baca dulu sendiri gitu. Kita baca dulu. Kita baca dulu, kita cari kosakata yang ingin dijelaskan tuh apa gitu. Kayak misalnya di buku Toto ini, Toto, di buku Loki si kereta uap di sini ada kosakatanya, ada kereta listrik, ada kereta uap gitu ya. Ini jadinya kita bisa antisipasi, oh nanti kira-kira anak tanya kereta uap, saya jawabnya apa ya gitu. Jawabnya kita siapin dulu jawaban kita, mencari kata-kata yang sederhana sehingga anak lebih mudah memahami penjelasan kita gitu. Lalu kita latihan gitu, kita latihan. Setelah itu pelaksanaan. Nah, gimana nih menarik perhatiannya gitu. Kalau di sekolah misalnya kita bisa, oh hari ini Bunia punya buku tentang lokomotif. Yuk kita nyanyi dulu yuk tentang kereta api gitu misalnya. Kita ajak nyanyi dulu gitu kan. Kemudian nanti kita bacakan judul bukunya atau kita bisa bahas sedikit covernya. Ini gambar apa? Kira-kira ceritanya tentang apa? Oh, buku ini ditulis oleh Ibu A misalnya gitu kan, digambar oleh siapa seperti itu. Lalu kita bacakan ceritanya dengan menunjuk tulisan gitu. Nah, menunjuk tulisan ini sesuai dengan yang kita bacakan. Jadi apa namanya? Mereka ngeh lama-lama, oh ada huruf-huruf gitu. Ketika mereka sudah familiar dipaparkan setiap hari gitu, mereka nanti mulai nanya, kalau yang ini huruf apa, yang ini huruf apa. Nah, itu udah tertarik. Insya Allah kalau anak-anak udah senang belajar gitu kan, udah mau, apapun yang kita kasih bisa dengan cepat dia terima gitu. Nah, terus selama membacakan kita juga nanya ya, nanya tapi jangan sampai kehilangan fokus. Kadang-kadang anak-anak nanyanya banyak kan, kita bisa kembalikan lagi gitu. Atau kadang-kadang mereka bertanyanya masih random gitu ya.
Kita lagi cerita lokomotif, tahu-tahu dia bilang, Bu, aku kemarin makan kue bolu gitu kan. Nah, kita kita bisa, oh ya, kita tetap hargai gitu kan. Wah, enak kue bolunya, enak. Oke. Tapi sekarang kita lagi cerita lokomotif dulu ya gitu. Kita boleh kembalikan lagi. Kemudian ya kita bisa ngajak mereka memperagakan sesuatu. Misalnya, wah tiba-tiba kapalnya diterjang ombak gitu. Ombaknya gimana? Ombaknya bikin ombak yuk kayak gitu. Kita bisa ajak seperti itu. Jadi mereka terus-terusan terlibat aktif dalam pembacaan buku tersebut. Hal yang paling banyak kesalahan yang paling banyak dilakukan memang dalam membaca buku adalah terlalu cepat. Kita terlalu cepat membaca buku. Jadi bisa belajar dari banyak ya, ada yang pembaca cerita, pendongeng gitu kita bisa dengerin, kita bisa belajar dari situ. Oh, bacanya pelan-pelan gitu. Oh, ada jeda supaya mereka berpikir dulu, bisa berpikir dulu gitu. Oh, kasih waktu buat mereka jawab, kasih waktu buat mereka mikir kayak gitu. Nah, nanti di penutupnya kita boleh cek pemahaman anak gitu kan. Ada yang berpendapat, oh ya udah biarin aja tuh jadi cerita yang dia pahami sendiri gitu kan. Nah, itu tergantung tujuan kita di awal gitu. Kalau saya misalnya di kelas saya pengen emang lagi mengenalkan transportasi gitu, saya pengen tahu di akhirnya apakah anak-anak itu sudah paham. Nah, kita bisa cek tuh. Jadi tadi siapa ya nama lokomotifnya? Jadi lokomotif tuh apa sih gitu kan? Jadi kita bisa tanya atau kita juga bisa tanya biasanya tuh yang pertama ditanyain gimana perasaannya setelah dengan buku ini gitu, seneng nggak kayak gitu. Kemudian di akhirnya tadi kita bisa pilih kegiatan yang terkait, misalnya ketika setelah bacain Loki si kereta uap, oh kita bikin kereta yuk dari Lego, gitu kan. Jadi apa namanya bisa berkembang seperti itu kegiatannya. Kemudian bagaimana sih agar read aloud ini efektif gitu. Nah ini apa ya? Ini ya karena judulnya interaktif gitu ya di beberapa jurnal di beberapa sumber uh, beberapa tahun lalu saya juga jadi nyari gitu. Ini sebenarnya uh, interaksi yang kayak gimana sih gitu kan? Ya pasti harus ada interaksi gitu kan kuncinya. Tapi interaksi yang seperti apa gitu. Nah ini ada satu teori dari Gonzales dan Ayer. Ternyata ada nih namanya interaksi berkualitas gitu kan antara orang tua atau guru dan anak gitu. Nah, di sini ada tiga poin. Ada interaksi, dalam interaksi itu disebutnya 3R interaction. Jadi ada respectful, artinya kita menghargai ya, kita membacakan buku ya bukan cuman pokoknya nih biar nggak usah ada target-target lah gitu. Artinya nggak usah ada target tuh harus cepat bisa baca atau apa. Cepat bisa baca, dia paham apa namanya? Apa yang dibaca itu nanti bonus saja gitu. Yang penting seneng gitu. Yang penting pada saat baca buku oh kita menghargai pendapatnya misalnya gitu kan. Oh ya menurut Ade gimana? Menurut kamu kayak gimana gitu. Kita menghargai. Kemudian kita merespon dengan tepat gitu kan. Misalnya tadi ada yang tiba-tiba nanyanya random gitu kan, nggak sesuai dengan konteks, tapi ya kita respon dulu dengan tepat, kemudian kita kembalikan pelan-pelan kayak gitu. Lalu ada reciprocal interaction, ya ada timbal balik gitu. Seperti main pingpong ada timbal balik gitu. Bukan bukan main dart, kita bukan main dart, kita bukan cuma mau satu arah gitu, tapi kita mau main pingpong gitu. Kita mau ada interaksi dua arah. Dari sini nanti mereka akan belajar banyak. Gitu. Nah, lebih jauh lagi sebenarnya interaksi ini bisa berperan dalam menarik perhatian anak dan memancing keingintahuan mereka gitu. Nanti ya di awal-awal mungkin mereka cuma dengerin aja gitu kan, tapi pelan-pelan dia nanya gitu. Nah ini juga yang kita mau untuk menyiapkan anak-anak misalnya, kalau kami di Kucica ini kan PAUD ya, PAUD dan daycare, jadi untuk menyiapkan anak-anak di SD nggak cuma hanya bisa calistung doang gitu, tapi yang penting lagi apa nih? Yang penting lagi mereka pengen tahu nggak sih gitu, mereka senang belajar apa enggak gitu kan. Terus mereka bisa membangun interaksi positif nggak dengan orang yang lain gitu. Nah di sini kita pelajari, artinya di kegiatan membaca cerita ini kita berlatih gitu. Kemudian selain membangun interaksi positif juga tadi ada menumbuhkan sikap kooperatif anak terhadap orang tua atau gurunya gitu. Nah hal-hal itu yang bisa menjadi apa ya bekal kali ya, bekal untuk menumbuhkan kesiapan sekolah siswa secara emosional gitu.
Harapannya nanti anak-anak itu udah apa ya, akan tumbuh rasa senang belajar gitu. Jadi apa ya, sekolah membaca itu bukan beban gitu loh. Tapi dia senang melakukannya, dia emang pengen tahu gitu, dan perilakunya juga lebih positif terhadap belajar. Mudah-mudahan dengan itu juga akan mengurangi masalah perilaku di sekolah gitu. Nah, terus di sini ada kenapa read aloud itu efektif gitu. Tadi juga udah disinggung sama Bu Ika di pembukaan ya. Kalau kita lakukan secara apa namanya konsisten, menyenangkan, mengasah keterampilan, dia akan mengasah keterampilan mendengar anak-anak gitu ya. Jadinya didengar tiap hari, dia seneng, dia minta gitu kan. Kalau di di Kucica kami setiap hari kita baca cerita, mau itu diulang kayak gitu kan, mau itu buku baru gitu. Kita bukan fokus terhadap berapa banyak buku yang dia baca, karena satu buku dibaca berulang-ulang itu juga akan menambah dalam uh, pengetahuan dia gitu, pemahaman dia gitu. Oh, hari ini belum ngerti lokomotif itu apa, tapi dibaca kedua makin ngerti nih, nah, gitu kan. Makin ada pendalaman dari isi buku itu gitu. Karena anak terbiasa mendengar, terus dia seneng, dia nyari tahu, ya ini ujung-ujungnya sih bisa menjadikan anak bisa membaca secara mandiri gitu kan. Jadi nggak ada mudah-mudahan nggak ada kesulitan belajar baca karena dia seneng gitu kan, bukan karena paksaan. Tadi membaca karena suka, bukan membaca karena harus bisa baca gitu. Jadi karena suka dulu gitu. Lagian ini juga keterampilan yang harus terus dilatih. Jadi kayak apa namanya, kayak main sepeda gitu. Makin kita lakukan sering-sering gitu, itu kita akan mahir. Bukan yang tiba-tiba ada gitu, bukan kita tiba-tiba harus bisa baca dan lain-lain. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ada jenis-jenis buku. Sekarang banyak banget gitu kan, dan nggak harus mahal gitu. Kita pergi ke tempat buku-buku apa, jual buku bekas juga banyak yang bagus gitu. Kita bisa beli dengan harga murah, atau kita bisa pinjam di perpustakaan. Rasanya aksesnya juga cukup luas gitu kan. Jadi ada di sini ada konsep books nih, kayak tadi belanja ini konsep books ya. Termasuk kalau itu kan tentang hewan, ada big books, buku yang besar gitu kan, ada buku seri, buku yang buku-buku juga sudah lebih interaktif. Misalnya ini buku besar nih, terus di dalamnya bisa pop up seperti ini gitu kan, interaktif gitu. Ada buku berseri misalnya seri apa ya, seri kendaraan ya kalian. Seri kendaraan nih, ada pemadam kebakaran, yang ini ada mobil derek gitu ya, ini buku seri, ada buku alfabet dan lain-lain gitu. Nah, ini untuk anak-anak yang usia dini. Jadi kita lihat dulu nih, kalau anak-anak yang kecil mungkin cuman pengenalan benda-benda nih, kayak satu lembar tuh cuman bola gitu, ntar ada tulisannya. Balik lagi apa gitu ya, hanya memperkenalkan kosakata gitu. Nanti makin besar, anak itu fokusnya makin panjang, kita bisa kasih yang kalimatnya satu aja dulu, satu atau dua gitu. Nanti makin lama makin panjang, masih bergambar gitu ya. Nah, komik-komik ini juga juga bisa nih, juga boleh seru nih kalau anak-anak juga suka baca komik misalnya, apa yang tulisannya sedikit tapi gambarnya banyak gitu kan. Untuk anak-anak yang lebih besar udah mulai bisa. Terus di sini ada kumpulan cerpen, mulai sedikit eh, apa, gambarnya sedikit, tulisannya banyak, juga bisa tetap kita bacakan buku-buku ini ke anak-anak. Nanti makin makin panjang lagi udah kayak gini, udah petualangan apa gitu ya yang menarik minat anak-anak itu. Kalau dari penelitian, buku-buku yang menarik minat anak itu adalah buku-buku yang bertema dekat dengan anak-anak, misalnya buah-buahan, keluarga, hewan gitu. Itu mereka tertarik biasanya kayak gitu. Kita cari dari yang dekat dengan kehidupan mereka dulu. Nah, di sini keterampilan pramembaca, makanya bukan tiba-tiba nggak pernah dibacain buku, tapi orang tua maunya nanti umur 5 gitu kan, misalnya umur 4 udah harus bisa baca, tapi nggak pernah dibekelin sebelumnya, ya susah gitu. Bisa bacanya ya mungkin dia bisa baca BOLA, dia bilang bola gitu, tapi uh, nanti ketika kita tanya makna atau apa isi bacaannya, dia kan bingung gitu. Um, dari beberapa kasus yang belajar bacanya itu
drilling ya dengan paksaan, udah kayaknya udah aduh nggak mau banget baca gitu kan, itu nanti masalahnya biasanya ada di kelas 2 di kelas 3 gitu, karena apa namanya mereka bisa membaca tapi belum memahami isi bacaannya. Sementara pengertian literasi itu tidak hanya bisa membaca, tapi di sini nih ada keterampilan membaca, ada print motivation. Ini maksudnya tertarik dulu tadi kan, yang pertama tertarik pada buku gitu. Kalau di bukunya Jim Trelease itu dibilang kan, dari kapan sih kita bacain buku tuh sampai kapan gitu. Di situ ada beberapa kasus atau yang berdasarkan pengalaman, dari di dalam kandungan udah dibacain buku cerita sampai nanti dia remaja terus dibacain buku gitu. Emang kenapa sih gitu, penting banget apa dibacain buku gitu. Lalu dia menganalogikan dengan McD, dengan McD gitu. McD dari dulu sampai sekarang dia mengurangin ngurangin apa namanya budget iklannya nggak sih gitu. Walaupun dia udah laku kayak gitu kan, dia tetap punya budget iklan yang besar gitu. Jadi sama kita juga promosi buku ini terus-terusan, apalagi tadi di tengah gempuran gadget gitu. Jadi terus jangan berhenti kalau memang kita mau menumbuhkan anak-anak yang suka membaca sepanjang hayat gitu ya. Lalu ada print awareness, jadi kesadaran anak nih, oh tiap cetakan ada buku, ada koran, majalah tuh punya fungsi gitu. Makanya dari kecil kan ada yang buku dari kain, ada yang bukunya apa namanya, ada tekstur-teksturnya gitu kan. Mereka sudah bisa dikenalkan gitu. Terus ada pemahaman membedakan huruf gitu. Lalu kosakata. Kosakata ini kan nggak cuma kata-kata, tapi apa maknanya gitu kan. Nah, di sini juga kita bisa dapat banyak banget dari buku. Bedanya tadi kalau ada apa namanya, ada metode bercerita dengan lisan gitu kan. Dengan lisan itu yang kita pakai bahasa lisan sehari-hari gitu. Biasanya itu lebih terbatas daripada bahasa tulisan. Kita kan kalau ngomong ya pakainya itu aja gitu. Udah gitu mungkin secara gramatikal tidak lengkap gitu kan. Kayak misalnya uh, uh, Bu makan gitu kan. Tapi kan kalau di tulisan kan Bu aku mau makan gitu kan. Tapi kalau di bahasa lisan kita mungkin nggak selengkap itu gitu. Nah di sini keuntungannya kenapa kita bacakan buku, karena di buku itu punya ragam bahasa tulisan gitu. Sehingga kosakata anak-anak itu akan semakin kaya. Misalnya tadi tentang kereta, tentang gerbong atau tentang astronot luar angkasa gitu, itu akan memperkaya mereka gitu untuk kosakatanya. Lalu ada kesadaran fonologi, mendengarkan dan bermain kata. Nah ini kita suka main misalnya, coba nih dengerin ya, bola, 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 depannya huruf apa ya gitu kan. Atau kita main kata-kata kuda bisik kayak gitu kan. Atau kita main kata-kata apa namanya, kita sebutkan kata mereka suruh mengulang dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian ada juga kemampuan atau naratif skill di sini, kemampuan menggambarkan sesuatu dan menceritakan kembali sebuah peristiwa atau buku yang pernah dibaca. Nah, kalau di Kucica kita ada kegiatan apa, buku kesukaanku ya, aku bercerita gitu. Jadi anak-anak bawa buku cerita kesukaan. Nah, harapannya di rumah udah dibacain gitu kan. Anak itu nanti akan menceritakan buku ke teman-temannya gitu. Jadi ini semua pernah membaca gitu. Apa namanya? Dia kan belum bisa baca, tapi dia bisa loh nyeritain dari gambarnya nyeritain cerita ke teman-temannya kayak gitu. Terus, nah ini slide terakhir. Di sini dari The Reading Mother gitu ya. Anda mungkin punya simpanan kekayaan yang berlimpah ruah, ada peti-peti perhiasan, pundi-pundi emas gitu. Tapi kau tidak akan pernah bisa lebih kaya dari aku, karena aku punya ibu yang membacakan buku. Nah, ya itu saja sepertinya dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Buka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nia. Pemaparannya cukup singkat, jelas, dan padat ya teman-teman.